para petani itu memang sangat susah untuk mencari pakan ternak khususnya, sehingga pada musim kemarau banyak petani yang mengeluh karena masalah pakan. Kalau dulu tuh masyarakat sini tuh bakar-bakar rumput. Fenomena yang terjadi di tahun 2017, masyarakat kami total tidak lagi berbudidaya rumput laut, dan karena mereka euforia dengan pariwisata. Sampah-sampah yang kami ambil masih bercampur yang organik dan non-organiknya, sehingga membingungkan kami untuk mengambil sampah tersebut. Di dalam pengembangan ternak Nusa Penida, khususnya di musim kemarau ini, kita mengembangkan pakan kering dan juga pakan basah untuk di musim penghujan. Khusus untuk pakan kering, kita kembangkan melalui pengolahan pakan kering dengan menggunakan molase dan biogas, sehingga nantinya pakan tersebut sangat bermanfaat di musim kering karena pengganti pakan-pakan basah yang susah diperoleh pada musim kering bagi petani Nusa Penida. Nah, dalam program Yayasan Taksu Tridatu ini, pada musim kemarau ini kita juga mengadakan kegiatan pembibitan untuk persediaan penanaman di musim penghujan. Nantinya akan mempunyai target untuk petani Nusa Penida, khususnya untuk di peternakan, khusus di musim kemarau, nantinya tidak lagi kesulitan masalah pakan ternak. Untuk berikutnya kami juga akan membantu petani dalam penanganan masalah kesehatan ternak. Di samping itu juga masalah penanganan pakan ternak yang nantinya secara berkesinambungan dapat membantu petani di dalam kesulitan masalah pakan ternak. Dengan adanya Yayasan Tridatu ini, sekarang tuh tidak ada yang bakar-bakar rumput kering, karena semuanya itu diolah menjadi pakan ternak seperti itu. Sebelum adanya program yayasan ini, ternak itu dikasih pohon-pohon bunut, ya, pohon bunut dulunya, pohon bunut aja, tok aja, karena itu yang masih hijau waktu musim kering, pohon-pohon bunut itu. Kalau yang sekarang kita campur dengan rumput-rumput yang kering difermentasi, dicampur dengan bunut, ya seperti itu. Dan perkembangannya sangat berbeda sekali, sangat pesat sekali perbedaannya. Rumput-rumput yang kering itu kan diolah, difermentasi, kemudian gizinya itu lebih meningkat dibandingkan sebelumnya, gitu, itu. Dulunya masyarakat sini itu atau anggota yang 11 orang ini tidak punya rumput, sama sekali tidak punya rumput. Tetapi setelah adanya Taksu ini, mulai dah dia tanam-tanam rumput segala macam tuh biar gampang nyari pakan sapi, makanan sapi. Kemudian sekarang kita sedang ada di Pura Pusir Saap untuk program pengembangan demplot agroforestry tanaman pakan kera sama tanaman upakara. Tanaman pakan kera itu termasuk buah-buahan yang memang
dikondisikan atau diperuntukkan untuk konsumsi kera-kera yang ada di sekitar hutan Pura Puser Saap yang luasnya kurang lebih 25 hektar. Terus kemudian kalau untuk tanaman upakara tujuannya memang untuk kebutuhan warga Pengempon Pura di Pura Puser Saap ini. Dampak berikutnya yang dirasakan adalah ketika sebelumnya warga di sini kesulitan misalnya memperoleh sayur mayur pada saat musim kemarau, karena kita di sini menanamnya itu membalik sistem yang selama ini berlaku di sini. Akhirnya pada saat musim kemarau nggak ada sayur, di sini ada sayur. Semua masyarakat di sini, terutama di Desa Batu Madeg, banyakkan ke sini ngambil sayur. Nah itu mereka juga pengen replikasi kegiatan yang ada di sini di masyarakat, di rumah-rumah mereka dan desa, yaitu positifnya bagus banget menangkap atau istilahnya melihat peluang ini dan mau menjadikan itu sebagai sebuah program desa ke depannya. Kita di Pura sudah merasakan karena apa yang kami lakukan bersama teman-teman dari kelompok yayasan dan tim dari Wisanggeni sudah menghasilkan, pertama itu adalah bunga, pertama bunga, karena kita yang secara jangka pendeknya sudah menghasilkan 1 bunga untuk alat upacara. Terbukti dalam 3 bulan yang lalu kita tidak lagi mengbayar atau membeli bunga untuk alat-alat tandingan. Itu pertama. Pemeliharaan tanaman itu sudah terbukti dari warga kami pas musim panas kemarau kemarin, itu ada tanaman jagung, beberapa tanaman jagung bisa hidup berkat dari apa yang kita dapat di sini. Itu adalah pengolah pupuk cair nike membantu untuk bisa tanaman hidup di musim kemarau, bahkan bisa menghasilkan contoh kacang, jagung, itu bisa menghasilkan di musim, bisa membantu kami saat pandemi ini. Dulu zaman saya kecil memang ada sorghum, itu istilahnya sama dengan, kalau sini kan beleleng, tapi dia kalau beleleng lebih bagus, dia lebih sama seperti ketan, beras ketannya. Kalau sorghum dia hampir sama dengan beras, daya lekatnya ngetan-ngetan. Pertumbuhannya niki tandur siang niki, ampun siang nandur niki, rabukin cicang, rabuk uria niki nggih. Ampun sarabu urian niki medaging rabuk kain sampi niki nggih. Nggih, enten niki. Di sini kami murni ingin menjaga lahan, melindungi hutan, mengganti dengan tanaman yang bermanfaat. Lembongan dengan potensi pesisir yang sangat luar biasa, di mana masyarakat sangat menggantungkan mata pencahariannya di budidaya rumput laut dari 84 sampai dengan 2015. Akan tetapi 2016 dengan adanya ais-ais, hama ikan dan juga harga yang anjlok, ditambah pesatnya pembangunan pariwisata, masyarakat kami di Lembongan beralih mata pencahariannya lebih fokus pada pariwisata. Ada menyediakan jasa akomodasi, ada menjadi karyawan pariwisata dan juga tukang bangunan terkait dengan pembangunan yang sangat pesat. Nah akan tetapi Bapak Bupati Kelungkung dengan visi misinya revitalisasi budidaya rumput laut Indonesia Penida mencoba melakukan kajian lewat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kelungkung di bulan April sampai dengan bulan Desember. Hasilnya sangat bagus dari sudut pertumbuhan, walaupun sempat kita berasumsi bahwa limbah-limbah pariwisata lah yang membuat rumput laut di Lembongan itu rusak. Akan tetapi dengan adanya kajian itu, asumsi itu terbantahkan dengan hasil yang sangat bagus. Nah, cuman yang namanya kajian dia berlangsung sampai bulan Desember saja. Sangat bersyukur di tahun 2019 bulan Januari, teman-teman dari GIF SGP
melakukan kegiatan dengan hostnya Wisnu dan Kalimajari di lapangan melakukan kegiatan pemurnian bibit di Nusa Lembongan. Karena memang di awal di awal tahun 2019 itu hampir masyarakat kami tidak lagi berminat untuk berbudidaya rumput laut. Nah, sehingga kita memang agak kesulitan juga untuk mengajak saudara-saudara kita berbudidaya lagi. Nah, sehingga kita diskusi sebaiknya kita buat Lembongan itu punya cerita kembali tentang rumput lautnya, sehingga kita mencoba programnya dengan pemurnian, penyediaan berbagai strain bibit di seluruh Indonesia, di Lembongan, dengan tujuan untuk bisa mensupport kegiatan budidaya nantinya di Nusa Penida dan juga di Nusantara. Nah, rupa-rupanya kegiatan dari GF SGP inilah lambat laun dari bulan Januari, perlahan-lahan di bulan April mulai ada teman-teman yang tertarik, ada 5 orang. Di bulan Juni mulai ada tertarik menjadi 10 orang. Nah, tetapi di awal kita hanya mengakomodasi para lansia yang wanita untuk membantu kita mengikat rumput laut, memilah gulma. Nah, sehingga mereka mendapatkan nilai ekonomi dari kegiatan itu. Lambat laun para lansia yang laki-laki mulai tertarik juga untuk kembali melakukan kegiatan budidaya rumput laut, karena sejatinya juga dari sektor pariwisata para lansia yang 50-an ini ke atas memang secara potensi mereka mungkin tidak bisa diakomodasi di kegiatan pariwisata kalau memang misalnya mereka tidak menjadi pengusaha atau penyedia akomodasi. Nah, sehingga mereka lebih banyak beternak babi, beternak sapi, banyak waktu luang. Akhirnya mereka mencoba lagi, tertarik. Walaupun di awal-awal ketertarikan mereka ada rasa malu, diketawai teman-temannya, karena masa sekarang itu dirasa tidak cocok berbudidaya lagi. Tetapi dengan tekad walaupun sedikit malu, mereka harus turun ke laut lagi. Ternyata hasilnya luar biasa. Kalau dulu mereka pelihara ternak bisa 6 bulan, 2 tahun baru 6 bulan untuk babi bisa mendapatkan hasil 2 juta. Sapi 4 tahun, 2 tahun bisa menghasilkan 4 juta sampai dengan 8 juta. Nah, dengan berbudidaya rumput laut dengan 15 hari, 30 hari mereka sudah bisa jualan sampai di kisaran 7 juta sampai 10 juta. Dan di bulan September kita merasa terkejut juga, sedemikian banyaknya saudara-saudara kita pembudidaya rumput laut di Lembongan kembali lagi mencoba berbudidaya rumput laut. Dan di bulan Desember kita identifikasi ada 150 pembudidaya sudah melakukan budidaya rumput laut di perairan Lembongan ini. Dan semakin hari semakin banyak juga anak-anak muda mulai tertarik untuk menjadi petani rumput laut. Mati. Pak. Bapak ni aja lah. Kami kelompok New Kedas biasanya mengambil sampah dari rumah warga setiap hari Minggu. Sampah yang kami ambil dipisahkan, yang organik kami masukkan ke dalam motor mochi, dan yang non organik kami wadahi dengan karung.
Tadi ada seorang ibu-ibu yang tidak bisa membaca atau buta huruf. Dia malahan lebih pintar menempatkan sampahnya. Sedangkan orang yang bisa membaca lebih tidak bisa menempatkan sampahnya yang tepat. Alasan kami mengambil sampah ke rumah warga agar desa kami tetap indah dan terjaga keasrian alamnya. Rumah belajar ini akan dijadikan sebagai tempat belajar bagi semua kalangan. Siapapun yang ingin belajar rumah belajar, itu kami sangat terbuka, belajar tentang bagaimana menjaga lingkungan, kemudian mengolah sampah, sehingga di sini ada TPST, tempat pengolahan sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di warga itu sudah diolah di sini. Tujuan dibentuknya rumah belajar ini merupakan display dari semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Nusa Penida dari teman-teman ekologi Nusa Penida. Nah, selama 2 tahun ini teman-teman ekologi Nusa Penida itu sudah bekerja di beberapa desa yang ada di Nusa Penida, dan semua program-program mereka itu kita buatkan contoh kecilnya di rumah belajar. Tempat ini bisa dijadikan tempat sharing, jadi berbagi informasi bagaimana menjaga lingkungan kita, karena di sini tidak hanya mengedepankan pariwisata, walaupun ini bisa jadikan akses pariwisata, tapi kita sama-sama ingin menjaga lingkungan ini. Jadi apa yang kita edukasi kepada anak muda dan remaja di sini itu sangat keterkaitan, jadi nyambung apa yang kita edukasi, kemudian dari desa adat juga mendukung. Kedepannya rumah belajar ini akan tetap dinaungi oleh Yayasan Tak Sutridatu, karena Yayasan Tak Sutridatu merupakan yayasan lokal yang ada di Nusa Penida yang akan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan ekologi yang ada di Nusa Penida agar tetap berjalan. Ingat sepi waktu ramai. Pada saat kesombongan melampaui apa yang diberikan ke kita, maka kita akan diberikan hukuman. Nah, itulah sebabnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari yayasan semua, ya, dari semua pihak yang mendukung acara ini. Ini adalah salah satu bentuk mengingatkan kita semua. Karena apa yang dilakukan pada hari ini, selain untuk kebutuhan kita dan menjaga alam kita, ini juga merupakan atau bagian daripada edukasi nantinya, dan bagian daripada pariwisata itu sendiri. Ya. Tempat edukasi. Mulainya nanti itu. Semangat pun di
Penggalian di sini tuh sampai 3 mingguan. 3 mingguan sampai pakai apa namanya itu? Kalau di sini pakai betel itu, pakai palu tuh. Harus dibakar dulu baru bisa dia pecah batunya. Soalnya di sini kan dasar batunya batu keras bawah. Buat itu kita masukin kotoran, pertama tuh kotoran kering dulu dimasukin biar cepat. Kalau kotoran yang baru itu kan lama katanya. Masukin kotoran kering, itu kira-kira sekitar berapa, 1 carry lah, 1 mobil, 1 pick up itu kita masukin, lalu kita tambah air. Kita tuh tunggu semua sampai, kalau kotoran kering cuma sampai 2 hari udah bisa dipakai, udah bisa nyala kompornya. Kalau pakai kotoran basah 1 bulan baru bisa, karena masih kotorannya belum mengandung bakteri, fermentasinya masih cukup lama kalau masih kotoran basah. Ampas dari biogas itu kan, bioslurinya itu kan bermanfaat bagi untuk pemupukan, untuk memupuk tanaman sama pisang dan jagung itu. Kan hemat, kita ingat lagi perlu banyak pakai pupuk urea itu, lebih ringan itu. Bedanya ini yang disiram pakai bioslurinya, yang itu kan enggak, beda ininya. Dan juga di sini kan kita bisa dipakai untuk lampu petromak, itu kan bisa untuk kalau kita kemalaman di kebun kan bisa kita pakai untuk penerangan. Biogas ini biasanya saya pakai untuk masak pagi hari, siang, ataupun malam. Untuk masak memenuhi 5 orang di keluarga. Perbedaannya pakai biogas sekarang makin gampang masaknya. Dulu kan pakai kayu, sekarang pakai kompor gitu. Mencukupi, dulunya saya punya sapi cuma 1 aja. Terus dikasih bantuan lagi 1, sangat-sangat mencukupi sih.